Ya, hai semuanya. Semoga semuanya tetap sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat datang kembali di perkuliahan kita pada pertemuan keempat di mata kuliah pembelajaran PKN SD. Pada perkuliahan ini, kita akan membahas tentang tujuan dan ruang lingkup pembelajaran PKN. Pokok bahasan kita pada perkuliahan ini yaitu ada dua, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai tentang tujuan pembelajaran PKN, dan yang kedua kita akan membahas mengenai tentang ruang lingkup pembelajaran PKN. Selanjutnya, kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama menjelaskan tujuan pembelajaran PKN, dan yang kedua mampu menjelaskan ruang lingkup pembelajaran PKN. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pokok bahasan yang pertama. Yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran PKN. Nah, mengenai tentang tujuan pembelajaran PKN ini, tentunya ini berkaitan dengan pertanyaan untuk apa sih pembelajaran PKN itu dibelajarkan. Nah, di sini, menurut Departemen Pendidikan Nasional, eh, membagi tujuan pembelajaran PKN itu dalam beberapa ya. Yang pertama, pembelajaran PPKN itu dibelajarkan dengan tujuan yaitu memberikan kompetensi agar siswa itu nantinya bisa berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Jadi maksudnya di sini ya, ketika siswa dibelajarkan pembelajaran PKN, nantinya itu siswa diharapkan untuk bisa berpikir kritis, bisa berpikir rasional dan kreatif ketika mereka menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran PKN yang kedua yaitu memberikan kompetensi siswa itu nantinya bisa berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab serta bertindak secara sadar dalam kegiatan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi nantinya ya, di tujuan pembelajaran yang kedua ini itu siswa nantinya setelah belajar atau mengikuti pembelajaran PKN, nantinya diharapkan dianya itu bisa berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab. Dan nantinya mereka diharapkan bisa bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat ataupun kegiatan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yang ketiga yaitu memberikan kompetensi kepada siswa agar siswa itu nantinya bisa berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Jadi maksudnya ya, yang ketiga ini yaitu ketika siswa dibelajarkan pembelajaran PKN nantinya itu diharapkan siswa bisa berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri mereka ya dengan karakter-karakter masyarakat Indonesia. Jadi nantinya diharapkan mereka berkembang secara positif dan demokratis itu bagaimana mereka membentuk dirinya dengan karakter masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena kita sendiri adalah orang Indonesia ya, tentunya kita harus berkembang itu membentuk dirinya kita sesuai dengan karakteristik dirinya kita sebagai orang Indonesia. Agar nantinya kita dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Jadi kita hidup bersama dengan bangsa lain dengan karakter masyarakatnya kita sebagai masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran PKN ini yaitu memberikan kompetensi kepada siswa agar siswa nantinya bisa berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi diharapkan nantinya ya siswa itu bisa berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung. Bagaimana nantinya mereka itu bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, mereka nantinya
bisa berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Seperti itu. Jadi itu tujuan pembelajaran PKN menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006. Selanjutnya, tujuan pembelajaran PKN menurut Mulyasa. Ini pada tahun 2007 ya. Jadi tujuan pembelajaran PKN kalau menurut Mulyasa yaitu menjadikan siswa dan siswi itu yang pertama mereka mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup dan isu kewarganegaraan. Jadi sebenarnya ini kurang lebih seperti sama dengan yang tujuan pendidikan nasional yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, siswa dan siswi itu nanti mau berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan secara aktif dan bertanggung jawab sehingga dapat bertindak secara cerdas dalam segala kegiatan. Ini juga kurang lebih sama dengan yang menurut Departemen Pendidikan Nasional tadi. Kemudian yang ketiga, yaitu siswa dan siswi nantinya diharapkan dapat berkembang secara positif dan demokratis sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Ya, ini juga hampir sama dengan menurut Departemen Pendidikan Nasional. Jadi rata-rata ini pendapat dari beberapa para tokoh ini sebagiannya ya itu mengikuti tujuan pembelajaran menurut Departemen Pendidikan Nasional. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ya masih sama ya tujuan pembelajaran PKN, tapi ini menurut tokoh yang lain. Nah, ini menurut Maptu ya, Maptu dan Sapria. Tujuan pembelajaran PKN itu agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik, atau yang biasa kita kenal dengan istilah to be good citizen ya, to be good citizen. Yakni yang pertama maksudnya yang bagaimana itu yang dimaksud dengan menjadi warga negara yang baik atau to be good citizen, yakni yaitu yang pertama menjadi warga negara yang memiliki kecerdasan, yang biasa kita kenal dengan istilah civic intelligence ya, baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual yang memiliki rasa bangga dan tanggung jawab, atau civic responsibility. Jadi dengan belajar PPKN ini nantinya siswa itu diharapkan bisa memiliki kecerdasan, baik intelektual, kecerdasan emosional, maupun kecerdasan spiritual yang nantinya itu mereka bisa memiliki rasa bangga dan memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian yang kedua, menjadi warga negara yang baik maksudnya yaitu mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Jadi menjadi warga negara yang baik itu ya ketika mereka nantinya bisa berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Mau nggak mau ya mereka harus bisa berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena ya tentunya ya siswa itu kan dalam kesehariannya itu berada dalam kehidupan masyarakat. Olehnya itu salah satu indikator dalam menilai bagaimana siswa ini menjadi warga negara yang baik ya yaitu ketika mereka mampu bisa berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu tujuan pembelajaran PKN kalau menurut Maptu dan Sapria ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pokok bahasan yang kedua, mengenai tentang ruang lingkup pembelajaran PKN ya. Nah, ruang lingkup ini tentunya yang berkaitan mengenai tentang batasan ya, batasan yang menjadi wilayah kajian ya atau wilayah wilayah kajian dalam pembelajaran PKN. Nah,
Ruang lingkup pembelajaran PKN ini itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ya pada tahun 2006 nomor 22. Ruang lingkup pembelajaran PKN itu ialah yang pertama persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian yang kedua norma hukum dan peraturan, kemudian yang ketiga hak asasi manusia, kemudian yang keempat kebutuhan warga negara, kemudian yang kelima konstitusi negara, kemudian yang keempat yang keenam kekuasaan dan politik, kemudian yang ketujuh Pancasila, dan yang kedelapan yaitu globalisasi. Jadi ada 8 ruang lingkup pembelajaran PKN. Nah, kita bahas yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang manakah yang masuk dalam lingkup kajian terkait mengenai tentang persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, yang pertama lingkup kajiannya itu hidup rukun dalam perbedaan. Nah, tentunya biasanya kan ada materi yang dibelajarkan di PPKN mengenai tentang hidup rukun dalam perbedaan ya. Jadi tentunya ya, walaupun kita ini kan makhluk yang sangat memiliki keragaman masing-masing, apa bisa juga disebut sebagai manusia yang tidak bisa lepas dari perbedaan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Apakah itu perbedaan ras, perbedaan etnis, perbedaan suku, dan perbedaan latar belakang yang lainnya ya. Tentunya ketika kita berada dalam berada dalam suasana yang berbeda, atau kita antara satu manusia dengan yang lainnya itu memiliki perbedaan masing-masing, tentunya jangan karena kita berbeda kita tidak bisa rukun ya. Olehnya itu makanya ini materi tentang hidup rukun ini dibelajarkan di jenjang pendidikan sekolah dasar. Ya tujuannya ya bagaimana mereka nanti siswa itu selalu bisa hidup rukun. Kemudian lingkup berikutnya ya terkait mengenai tentang persatuan dan kesatuan bangsa yaitu cinta lingkungannya. Nah, jadi di sini nantinya ya diharapkan siswa setelah mengkaji salah satu kajiannya yang dibahas dalam PKN di SD yaitu cinta lingkungan. Olehnya itu nanti ketika mereka telah mempelajari itu ya diharapkan mereka bisa mencintai lingkungannya. Kemudian lingkup berikutnya yaitu kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Ini juga salah satu bahan kajian yang dibelajarkan pada pembelajaran PKN di sekolah dasar. Kemudian mengenai tentang Sumpah Pemuda, nah ini juga ya. Kemudian keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian partisipasi dalam pembelaan negara, kemudian sikap positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang selanjutnya yaitu keterbukaan dan jaminan keadilan. Nah, inilah lingkup kajian yang terkait mengenai tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yang terkait mengenai tentang norma hukum dan peraturan. Lingkup kajiannya diantaranya yaitu tertib dalam kehidupan keluarga, kemudian tata tertib di sekolah, kemudian norma yang berlaku di masyarakat, kemudian peraturan-peraturan daerah, kemudian norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian sistem hukum dan peradilan nasional, dan yang terakhir yaitu hukum dan peradilan internasional. Nah, ini lingkup kajian yang terkait mengenai tentang norma hukum dan peraturan. Nah, ini biasanya juga dibelajarkan di jenjang pendidikan sekolah dasar ya. Selanjutnya, ya mengenai tentang hak asasi manusia. Nah, lingkup kajian yang terkait mengenai tentang hak asasi manusia, yang pertama yaitu hak dan kewajiban anak, kemudian yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban anggota masyarakat, kemudian yang selanjutnya yaitu instrumen nasional dan internasional HAM. Kemudian yang terakhir yaitu penghormatan dan perlindungan HAM ya, atau hak asasi manusia. Jadi mengenai tentang HAM juga itu dibelajarkan pada pembelajaran PKN di sekolah dasar. Kemudian
Lingkup kajian berikutnya yaitu mengenai tentang kebutuhan warga negara. Nah, mengenai tentang hubungan warga negara, lingkup kajian yang terkait mengenai tentang hal ini, diantaranya yaitu yang pertama hidup gotong royong, kemudian harga diri sebagai warga masyarakat, kemudian kebebasan berorganisasi, kemudian kemerdekaan mengeluarkan pendapat, kemudian menghargai keputusan bersama maksud saya, kemudian prestasi diri, kemudian persamaan kedudukan warga negara. Nah, inilah materi-materi atau bahan kajian yang terkait mengenai tentang lingkup kajian kebutuhan warga negara. Selanjutnya, lingkup kajian berikutnya yaitu konstitusi negara. Nah, konstitusi negara ini lingkup kajian yang terkait mengenai tentang hal ini. Yang pertama yaitu proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama. Nah, ini juga mengenai tentang proklamasi kemerdekaan ya, ini juga dibelajarkan di sekolah dasar pada pembelajaran PKN. Kemudian konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Nah, ini juga dibelajarkan juga ini di pembelajaran PKN. Kemudian hubungan dasar negara dengan konstitusi. Nah, terkait mengenai tentang hal ini juga dibelajarkan dalam pembelajaran PKN. Jadi pada intinya ya, dalam pembelajaran PKN itu salah satu lingkup kajian yang menjadi pokok bahasan yaitu terkait mengenai tentang konstitusi negara. Selanjutnya yaitu mengenai tentang kekuasaan dan politik. Nah, mengenai tentang kekuasaan dan politik, lingkup kajiannya diantaranya yaitu pemerintahan desa dan kecamatan, kemudian pemerintahan daerah dan otonomi, kemudian pemerintahan pusat, kemudian demokrasi dan sistem politik, kemudian budaya politik, kemudian budaya demokrasi menuju masyarakat madani, kemudian sistem pemerintahan, dan yang terakhir yaitu pers ya, pers dalam masyarakat demokrasi. Nah, ini materi yang masuk dalam lingkup kajian atau pokok bahasa yang masuk dalam lingkup kajian kekuasaan dan politik. Nah, selanjutnya lingkup kajian berikutnya yaitu Pancasila. Nah, hal-hal yang terkait mengenai tentang Pancasila yang masuk dalam lingkup kajian tentang ini diantaranya yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, kemudian proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, ini juga dibelajarkan ya dalam pembelajaran PKN. Ya, kenapa ini dibelajarkan ya? Karena ini juga salah satu pokok bahasan atau lingkup kajian yang cukup perlu dipahami oleh siswa. Kenapa? Karena Pancasila itu kan dasar negaranya kita, olehnya itu sebagai seorang siswa, karena kita ini adalah bagian dari warga negara, tentunya ya kita harus memahami dasar negaranya kita. Makanya Pancasila di sini perlu dibelajarkan di jenjang pendidikan sekolah dasar. Kemudian yang selanjutnya yaitu globalisasi. Nah, hal-hal yang terkait dengan lingkup kajian globalisasi diantaranya yaitu globalisasi di lingkungannya, kemudian politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, kemudian dampak globalisasi, kemudian hubungan internasional dan organisasi internasional, kemudian mengevaluasi globalisasi. Nah, ini juga hal-hal yang terkait mengenai tentang lingkup kajian globalisasi. Nah, itulah hal-hal yang terkait mengenai tentang ruang lingkup kajian pembelajaran PKN. Ya, demikianlah pemaparan materi pada pertemuan hari ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan disampaikan. Terima kasih.